Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip atau dasar-dasar ajaran Islam atau asas-asas ajaran Islam, asas-asas hukum Islam. Yang pertama adalah nafyul haraj, meniadakan kesempitan. Allah menurunkan agama Islam, Allah menurunkan ajaran agama Islam bukan untuk memberatkan, bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya, tetapi Allah ingin memudahkan hamba-hambanya menuju jannahnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita diberi kemudahan dalam segala hal, terutama di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Yang kedua, azas Islam, azas ajaran Islam yang kedua adalah qillatut taklif, bahwa sesungguhnya hukum-hukum Islam, ajaran agama Islam itu menyedikitkan beban, tidak memperbanyak beban, tidak. Buktinya apa? Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, puasa yang dijalankan, puasa wajib seperti yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini 1 bulan. Tetapi berjalannya waktu setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, para pemuka-pemuka agama itu menyelewengkan sehingga puasa yang tadinya 1 bulan penuh 30 hari itu ditambah-tambah sekitar menjadi 2 bulan atau 50 hari. Ini sangat memberatkan bagi umat. Oleh karena itu, Islam meluruskan kembali bahwa kewajiban berpuasa Ramadan itu 1 bulan penuh, tidak lebih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya ibadah sholat itu masih tetap 50 kali waktu? Tentu kita akan keberatan. Tetapi Islam datang, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat sholat hanya 5 kali waktu, tidak lebih. Itu sholat yang wajib, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Orang-orang yang beriman pasti bisa melaksanakan ibadah sholat yang sehari semalam itu 17 rakaat. Ini artinya bahwa Islam, ajaran Islam itu tidak memberi beban yang lebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti di dalam kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan rasa syukur kita harus senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, karena itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita menanyakan atau bertanya sebuah pertanyaan yang itu dimaksudkan untuk memberikan dispensasi atau alasan bahwa dia tidak bisa menjalankan ibadah, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa misalnya. Karena Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Di situ disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu kepada nabimu yang jikalau pertanyaan itu dijawab maka akan menyusahkan dirimu. Asbabun nuzul dari ayat ini, suatu ketika Rasul masih berkhutbah, tetapi tiba-tiba ada seorang yang bertanya, siapa nama bapakku? Maka dijawab fulan.
Maka seketika itu turun ayat ini, Al-Maidah 101, bahwa Allah sangat melarang kepada orang-orang yang beriman bertanya kepada Rasul, menanyakan sesuatu yang itu tidak ada kaitannya. Yang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang remeh-temeh. Tidak seharusnya pertanyaan itu dilontarkan, tetapi dilontarkan. Jikalau pertanyaan itu dilontarkan, ditanyakan, kemudian dijawab, bisa jadi jawabannya akan mempersulit dari kita sendiri, dari orang yang bertanya itu. Oleh karena itu, ketika kita mendengar perintah Allah, maka yang harus kita laksanakan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami melaksanakan. Jangan sampai kita bertanya yang jika pertanyaan itu dijawab maka akan menyusahkan kita. Di lain riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya, "Siapa nama bapakku? Di mana ontaku yang hilang?" Padahal itu tidak urgent ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah surat Al-Maidah 101. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah azas dari ajaran agama Islam. Yang kedua, qillatut taklif, menyedikitkan beban, tidak memperbanyak beban. Taklif atau perintah yang harus kita kerjakan itu pasti dalam kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.